Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lucy Rahmawati, NIM 20075141, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi tetap bersama. Baiklah, kali ini kita membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan dan supervisi, yaitu kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, kita langsung saja memasuki definisi hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun definisi Husemas atau disingkat dengan Husemas, yaitu merupakan kegiatan manajemen atau kegiatan mengelola dalam menciptakan hubungan program sekolah dan masyarakat. Hubungan yang dimaksud itu hubungan yang baik dan harmonis tentunya dengan sekolah. Yang namanya pendidikan adalah tiga tungku sejarangan. Kemudian adanya konsep administrasi Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian ada tujuan yang jelas. Apa tujuan yang jelas? Maksudnya tujuan yang jelas yang pertama, hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Dan yang kedua, yaitu untuk menilai program sekolah sehingga sekolah itu tidak hanya sekedar jumawa, akan tetapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat yang pada umumnya yang dalam dunia kerja. Kemudian siapapun yang ada di lingkungan sekolah itu semuanya dinilai, sehingga itu bisa menjadi masukan untuk sekolah yang bertujuan untuk membangun program berikutnya, sehingga program berikutnya itu akan jauh mempunyai manfaat. Yang ketiga, yaitu pengembangan potensi peserta didik. Ketika semua lingkungan terlibat potensi peserta didik, ketika semua lingkungan terlibat potensi, jauh akan lebih tersalurkan dan bahkan lebih potensial untuk mampu mengembangkan untuk mereka sendiri. Intinya itu untuk saling mendukung. Yang keempat, yaitu mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Perlunya ketelitian, perlunya keterlibatan lingkungan sekitar, baik orang tua maupun masyarakat, agar lingkungan memahami akan pentingnya pendidikan sehingga akan merasa saling timbal balik atau saling keterkaitan. Kemudian yang kelima, yaitu ada namanya akuntabilitas publik. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral, lahir dan batin lembaga sekolah kepada masyarakat untuk mendedikasikan diri untuk anak-anak yang potensial secara akademik, baik itu karakter maupun etika, sehingga muncullah manusia-manusia hebat. Kemudian kita memasuki fungsi dari hubungan sekolah dan masyarakat. Fungsi sekolah dan masyarakat, yang pertama itu fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai lembaga pembaharuan yang mengintroduksi perubahan pengetahuan. Kemudian yang kedua itu ada sekolah ini sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih, membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan menyeleksinya dalam hal pemberian pembinaan sesuai hal itu agar bisa dikembangkan atau dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga meningkat atau kelas level learning agency untuk meningkatkan taraf sesuai warga negara, masyarakat yang akan mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan kelas masyarakat. Fungsi yang keempat itu ada sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus mengurangkan perbedaan-perbedaan atas ragam hal yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada fungsi masyarakat dalam sekolah. Sekolah itu pada prinsipnya adalah satu proses
yang berasal dari dan untuk masyarakat, dan itu merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan uh, untuk dana dimiliki oleh masyarakat dan secara langsung ataupun tidak dilakukan secara langsung. Kemudian sekolah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada input, ada proses, ada output. Nah, apa itu input? Input itu terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dijadikan sekolah. Kemudian guru, siswa atau peserta didik, dan fasilitas. Kemudian biaya. Seluruh input akan digodok dalam satu proses yang panjang, kemudian berakhir dengan output. Output itu merupakan lulusan atau mempower untuk membangun masyarakat menjadikan manusia yang sesungguhnya. Kemudian masyarakat itu juga berfungsi sebagai sumber atau supplier. Kemudian masyarakat itu juga berfungsi sebagai konsumen, adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan lagi bagi lulusan pendidikan. Kemudian peserta dalam proses pendidikan di sekolah dan terus mengikuti proses pendidikan di sekolah. Kemudian setelah adanya fungsi, kemudian adanya tujuan, sekarang masuk ke unsur-unsur hubungan sekolah masyarakat atau Husmas. Yang pertama, unsurnya yaitu sekolah itu sendiri pusat pendidikan formal yang berpikir dan berkembang. Artinya sekolah itu sebagai pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban dalam proses memberikan pendidikan. Kemudian unsur yang kedua yaitu orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu saling terikat dan saling berdampak timbal balik. Tidak bisa pendidikan itu saja, atau tidak bisa sekolah itu saja, akan tetapi akan melibat masyarakat, akan melibat orang tua. Dan unsur yang kedua ini itu melibat orang tua. Kemudian yang ketiga, siswa dan guru. Siswa ini merupakan unsur utama, dan begitu juga dengan guru. Guru merupakan ujung tombak sekaligus mesin yang akan mengolah dan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang sebenarnya. Kemudian kita masuk ke manfaat Husmas, hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu penentuan sumber dan kebutuhan belajar dan menjalin hubungan masyarakat dan sekolah. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga, yaitu adanya pemenuhan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, yaitu ada pemenuhan sumber daya dan dana. Kemudian ada teknik-teknik pengelolaan Husmas. Yang pertama, laporan kepada orang tua. Ini bisa dilaporkan ke semester apa saja yang telah dicapai oleh anaknya. Kemudian ada buletin sekolah. Yang kedua itu mempublish kegiatan sekolah atau tentang hebatnya sekolah. Yang ketiga yaitu melalui surat kabar, bisa ditunjukkan berupa keberhasilan sekolah atau prestasi yang diraih oleh sekolah. Yang keempat itu event-event sekolah atau melakukan pameran sekolah. Yang kelima itu ada open house. Yang keenam itu kunjungan sekolah atau invitation, memberikan kesempatan orang tua untuk melihat kegiatan atau kegiatan anaknya di sekolah pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Mungkin itu tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia ini pada intinya saling membutuhkan, saling keterkaitan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan. Nah, jadi sekolah ini juga butuh masyarakat yang intinya untuk saling menguatkan, saling memberikan masukan agar tercapainya sebuah pendidikan, agar pendidikan di Indonesia ini akan jauh menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Maklum, kesalahan hanya datang dari saya, kebenaran hanya dari Allah SWT. Mohon maaf atas kesalahan. Sekali lagi sudah dengan baca wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.